Pernah dengar soal Satrio Piningit? Nah, ini dia salah satu ramalan paling misterius dari mistisisme Jawa. Sosok ini tuh siapa sih sebenarnya? Dan apa perannya buat kita? Yuk, kita coba bedah teka-teki ini bareng-bareng. Oke, pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Siapakah Satrio Piningit? Tapi jangan salah, jawabannya ini, jauh lebih dalam dan seru dari yang mungkin kita kira. Dari awal aja, kita udah dikasih tahu nih, sosok ini tuh bukan figur yang gampang ditebak. Tulisannya jelas, dia itu sosok yang masih menjadi teka-teki. Dan misteri inilah yang jadi kunci dari semuanya. Oke, mari kita kupas lapisan pertama teka-teki ini. Ramalannya bilang dia ini seorang panglima perang. Eits, tapi jangan bayangin jenderal pakai seragam militer dulu ya. Perannya itu jauh-jauh lebih dari itu. Nah, ini dia nih poin pentingnya. Panglima perang di sini tuh bukan soal taktik perang fisik, sama sekali bukan. Ini adalah peran spiritual. Dia itu semacam komandan yang dipilih khusus buat memimpin perang, tapi di alam gaib, alam yang nggak kelihatan sama kita. Terus apa sih yang bikin Panglima ini spesial banget? Pertama, dia itu bukan dipilih sama manusia loh, tapi langsung sama Sang Pencipta. Terus, dia juga dibekali kemampuan spiritual yang, levelnya tinggi banget. Punya kekuatan cakra, itu loh pusat energi di tubuh, yang luar biasa. Pokoknya, ini sosok yang kekuatannya susah kita bayangin. Dan disinilah ceritanya jadi makin di luar nalar. Kemampuannya itu ditekankan banget, ada di luar akal manusia. Jadi ini bukan soal skill atau bakat yang bisa dilatih ya, tapi ini benar-benar kekuatan dari dimensi lain, sesuatu yang nggak bisa kita ukur pakai logika biasa. Oke, sekarang pasti pada mikir kan, kalau dia sekuat itu kok kita nggak pernah lihat di mana dia sekarang? Nah, jawabannya ini membawa kita ke misteri selanjutnya, yaitu soal kekuatannya yang sengaja dikunci. Sebenarnya namanya itu sendiri udah jadi petunjuk loh, Piningit. Itu artinya disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi emang dari sananya identitas dia itu ya tersembunyi. Logis kan pertanyaannya? Buat apa punya kekuatan super kalau harus disembunyiin terus? Nah, ternyata ada alasannya. Dan alasannya ini spesifik banget. Gampangnya gini, penyembunyian ini tuh kayak sistem keamanan. Kekuatannya dikunci baik dari dalam maupun dari luar. Tujuannya buat melindungi dia dari orang-orang yang punya niat jahat yang mau manfaatin kekuatannya buat kepentingan sendiri. Makanya, dia jadi susah banget dilacak. Oke, jadi kalau Satrio Piningit ini disembunyikan buat dilindungi, terus dia ngapain dong selama ini? Apa dia cuma diam aja? Jawabannya, enggak. Justru, dia lagi sibuk banget. Dia ada di tengah-tengah pertempuran yang luar biasa besar. Jadi, catat ya, Satrio Piningit ini bukannya nunggu waktu yang tepat. Dia itu sudah berperang, sekarang juga. Cuma medan perangnya itu bukan di dunia kita. Perang ini terjadi di alam gaib. Perang ini tuh benar-benar di luar jangkauan mata kita. Cuma orang-orang tertentu yang punya kepekaan spiritual aja yang bisa ngerasain getarannya. Dan lawannya, ini bukan musuh sembarangan. Yang dia hadapi itu adalah pasukan Dajjal. Terus, apa urusannya sama kita? Mungkin ada yang nanya gitu kan? Nah, ini dia bagian yang paling penting. Ternyata, perang yang nggak kelihatan itu, dampaknya terasa banget di dunia kita. Dampaknya nyata. Coba deh bayangin. Ada pertempuran gede di alam gaib, terus getarannya itu kayak riak air, nyebar, dan sampailah ke dunia nyata. Jadi dua alam ini tuh nyambung, lebih erat dari yang kita pikir. Intinya ada di kalimat ini nih, perangnya dalam gaib bisa dirasakan di dunia nyata. Jadi ini bukan dua dunia yang jalan sendiri-sendiri ya. Ini satu realitas yang sama, cuma beda dimensi dan saling mempengaruhi. Terus gimana cara kita ngerasain getaran perang ini? Jawabannya, coba lihat di sekeliling kita. Lihat alam, fenomena-fenomena alam yang aneh, bencana, atau pergerakan alam yang nggak stabil, semua itu katanya adalah cerminan fisik dari perang besar di alam sana. Jadi kesimpulannya begini, waktu kita lihat alam kayaknya lagi marah atau bergejolak, bisa jadi itu bukan kejadian biasa. Bisa jadi itu adalah semacam gema atau efek samping dari perang spiritual yang lagi terjadi. Dan ramalan ini membawa kita ke sebuah titik yang jujur bikin deg-degan. Katanya mungkin sekarang ini kelihatannya semua adem ayem, tenang. Tapi keadaan tenang ini nggak akan lama.
sesuatu yang besar bakal berubah. Dan katanya, nggak lama lagi. Dan nanti saat perubahan itu tiba, alamlah yang akan bicara. Alam yang akan menunjukkan semuanya. Kebenaran dan hasil akhir dari perang gaib itu bakal kelihatan oleh kita semua. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar kan? Kalau alam ini cerminnya dan perangnya masih terus berlangsung, kira-kira fenomena apa lagi ya yang bakal kita lihat sebagai tandanya?